Sobatnya selamat pagi, kali ini Anda dengarkan 102,9 FM K Radio Jember Spesial. Kami hadirkan Galeri UMKM Sobatke yang memang mengangkat tema ya, kebangkitan UMKM pasca pandemi. Dan tentu untuk Galeri UMKM ini didukung penuh oleh Bank Indonesia. Selain Anda bisa mendengarkan Galeri UMKM Sobatke, baik itu di channel terestrial, Anda juga bisa melihat siaran kami untuk kali ini karena kita juga live di YouTube K Spasi Radio Spasi Jember. Bisa Anda buka untuk pagi hari ini atau Sobatke bisa akses juga siaran kita di website kstripradioJember.com dan di aplikasi Xpace. Oke, Sobat, ini memang cukup menarik kalau kita membicarakan soal kebangkitan UMKM pasca pandemi karena memang seperti yang kita tahu ya, untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sendiri ini menjadi salah satu sektor Sobatke yang terimbas karena kondisi pandemi COVID-19, di mana kondisi pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun dan kita memang harus bisa menyikapinya dengan sejumlah adaptasi demi bertahan ya menghadapi ujiannya. Untuk itu kita sudah hadir di ruang siar Sobat, kita juga mengundang ada 2 narasumber. Yang pertama ada M. Imron Pribadi atau Mas Imron. Ini adalah owner Sobatke dari Makrifat Bisnis atau bisa dikatakan pengusaha ya yang memang menjual kerajinan tangan atau handicraft. Saya sapa, selamat pagi Mas Imron. Ya, Oke, terima kasih sudah datang di K Radio Jember. Kabar baik, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Mas, nanti kita akan bincang ya soal kebangkitan UMKM pasca pandemi COVID-19. Nanti saya juga akan tanya-tanya sedikit soal perjalanan membuka usaha Makrifat ini bagaimana. Lalu yang kedua saya akan sapa dulu Sobat karena kita ada narasumber yang memang kali ini sudah bergabung bersama K Radio melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Nurul Widiawati Islam Rahayu, MSI Sobatke, di mana beliau adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FEBI UINHAS Jember. Selamat pagi. FEBI UINHAS Jember. Selamat pagi. FEBI UINHAS Jember. Selamat pagi. FEBI UINHAS Jember. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, kabar baik ya Bu? Selamat pagi Pak Imron. Ya pagi Bu. Kabar baik ya Bu? Selamat pagi Pak Imron. Ya pagi Bu. Kabar Ya. baik ya Bu? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, kita nanti akan Sehat tanyakan selalu. ke Dr. Nurul ya Sobatke seputar tips dan juga trik menjadi UMKM sukses selama pandemi ini. Oke, saya akan ke Mas Imron terlebih dahulu. Mas, kalau ngobrolin soal usaha di kala pandemi apalagi UMKM begitu ya. Tapi sebelum kita bahas itu bagaimana caranya struggle di masa pandemi ini, saya mau tanya atau bisa diceritain dikit nih Mas, perjalanan membuka usaha Makrifat ini bagaimana? Iya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya kasih nama Makrifat Bisnis itu sebuah kecelakaan. Sebelumnya saya itu sebenarnya hampir 20 tahun bekerja sebagai praktisi marketing. Oke. Setelah lulus 20 tahun bekerja di 15 perusahaan skala nasional dan internasional. Saya mentoring, coaching dan dari mungkin ratusan perusahaan yang di bawah perusahaan-perusahaan besar yang tidak bisa saya sebut. Di situ saya sebenarnya ahli marketing dan ahli coaching secara internasional. Tetapi setelah mendirikan usaha jatuh, ternak lele jatuh, bikin minimarket bangkrut, pernah jadi distributor bahan sembako dan garam bangkrut juga. Ternyata tidak semudah itu, akhirnya bangkrut. Di antara keterpurukan itu, ya akhirnya saya tawakal ke Allah. Sudahlah, ya Allah kalau saya nggak bisa berbisnis, saya kembali ke perusahaan. Sambil di antara itu akhirnya saya tawakal ke Allah. Ya sudahlah, saya menekunin ilmu-ilmu lama. Saya mempelajari ilmu-ilmu lama. Ternyata saya buka Al-Hikam. Di Al-Hikam itu saya ingat sekali. Sesungguhnya tekadmu tidak mampu menembus takdirnya begitu. Dari situ saya membangkitkan, ya Allah, ternyata saya menjalani bisnis melupakan engkau. Saya harus menggandeng engkau. Maka saya kasih nama Makrifat Bisnis di situ. Saya harus ingat Allah betul. Akhirnya saya kasih nama Makrifat Bisnis. Alhamdulillah 10 tahun sampai sekarang lancar.
Alhamdulillah ya. Cikal bakalnya di situ, dari Oke. keterpurukan, kegagalan gitu. Oke, jadi itu asal usul namanya Makrifat ini. Ya. Dimulai sejak 20 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu di awal yang dijual apa saja nih Mas? Pertama sebenarnya saya itu reseller ya. Di satu tool itu kan sentral industri sudah turun temurun memasarkan tasbih. Tasbih di satu tool tahun 2000-an belum dipasarkan secara digital, dan 20 tahun tahun 2000-an itu belum ada internet secara masif seperti sekarang. Saya memasarkan saat itu masih bekerja di perusahaan sebagai marketing manager nasional dan regional. Oke, jadi nyambi ya. Nyambi, sampingan malam saya membawa tasbih. Tasbih itu saya pakai wirid setiap hari. Saya iseng, kemudian saya suka blogger. Saya banyak teman-teman blogger, saya upload lah di blogger itu. Dan kemudian saat itu dulu ada medsos itu Friendster. Sebelum ada Facebook itu ada Friendster. Saya upload lah di Friendster. Kemudian teman-teman saya yang di Dubai, di Cina minta berapa harganya, saya jeblak aja bilang 5 juta begitu. Padahal harganya 50.000. Oke, berapa kali? Dibeli 5 juta, kaget saya. Waduh. Akhirnya minta lagi sampai terkumpul hampir 250 juta. 250 juta. Iya, itu waduh, apa ini cikal bakal bisnis. Waduh. Di situ saya menjadi tersentak, akhirnya mempelajari digital marketing. Akhirnya di situ cikal bakalnya di situ. Oke, jadi memang dari awal ternyata sudah menyentuh pasar online ya Mas Iya, ya, dari awal pasar blogger online. itu. Dari blogger ya. Dan memang kalau sudah bisa menyentuh pasar online luar biasa sekali. Di tahun berapa Mas ini untuk penjualan melalui website pertama itu? Saya pertama sebenarnya blogger tahun 2000-an. Dulu belum ada 2000-an e-commerce ya. E-commerce kan 2010-an itu ya. 2000 hobi saya sebagai kuliah untuk mencantumkan ide-ide kreatif saya, atau daripada nggak ada kerjaan, saya sebagai blogger. Nah, Sebagai blogger. sebagai blogger mau tahun 90-an ya. Di Indonesia belum terkenal blogger. Saya menjadi blogger. Di situ saya sama programmer underground. Saya menekuni programmer underground, bidang saya memang. Jurusan saya sih fakultas hukum. Tapi hobi saya ternyata di IT underground. Underground, Karena oke. saya nggak punya mentoring, akhirnya belajar underground sama teman-teman yang ada di Eropa Timur dan Cina begitu. Sambil menekuni blogger. Oke. Medianya di situ saya mulai dari blogger dan underground itu saya larikan ke digital marketing. Digital marketing. Ya. Wah, ini cerita yang cukup Transformasi ke sana gitu. cerita yang sangat menarik sekali. Di tahun 2000-an sudah mulai penjualan melalui website ya. Promosi sudah dilakukan di sana. Bahkan untuk omsetnya sendiri bisa 250 juta pada saat itu. Kalau Iya. sekarang ada e-commerce, wah luar Iya. biasa. Ini bisa miliaran ya kan. Iya, iya. Oke, Mas, kalau boleh tahu negara mana saja nih yang sudah Mas Imron ekspor untuk barang-barangnya? Saya menyebutnya dulu pakai forwarding ya. Karena saya bermain digital, maka ekspor saya sebut ekspor digital. Ekspor digital. Ekspor digital saya melalui blogger. Sebelum ada blogger, kemudian munculnya YouTube. Dulu YouTube ada esek-esek ya. Ternyata tahun 2000-an sudah berkembang menjadi bagus. Akhirnya saya digitalnya beralih ke YouTube. Sampai akhirnya dari YouTube, kemudian medsos hanya Friendster. Kemudian muncullah e-commerce pertama. Muncullah saat itu Amazon ya. Saya bermain di Amazon, kemudian Alibaba, saya main di Alibaba. Aduh, banyak sekali ya. Kemudian lokal ternyata ada e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Supin. Nah, saya bermain di sana. Bermain di sana. Dan akhirnya saya pun diangkat menjadi penggerak Bukalapak, Tokopedia. Dan begitu. Menjadi mentoring secara nasional. Sehingga saya pun bergerak langsung bergerak di digital marketing gitu. Oh, bergerak di digital marketing Iya. juga. Boleh bagi omset untuk sekarang. Kan saya penasaran ya kan. Omset cukup. atau pendapatan gitu. Kalau omset cukup ya untuk makan, jalan-jalan, Waduh, dan keluar negeri lah ya. Shopping, Yang beli penting tas branded kan ya. lebih bagus cukup gitu. Cukup, iya benar. Iya. Oke, Mas, ini kan menjadi poin sendiri ya saat memang sudah menyentuh pasar internasional sejak tahun 2000-an begitu. Mungkin Mas Imron adalah salah satu pengusaha yang sangat beruntung sekali begitu. Apalagi saat dihadapkan dengan pandemi sudah kuat nih. Pondasinya udah kuat dibandingkan dengan UMKM yang lain. Tapi saya ingin tahu untuk pasar offline ya, ini juga sempat membuka sebelumnya, Mas? Iya. Pasar offline memang saya buka juga. Saya tidak buka, saya hanya membuka galeri di rumah ya. Oh, galeri di rumah. Jadi oke. konsepnya saya itu
rumah plus galeri, maka saya sebut rumah galeri. Rumah Sebenarnya galeri. itu adalah proses edukasi dari beberapa teman-teman yang ada di luar negeri. Kamu gak usah buka toko, jadi rumah jadikan konsep galeri. Setelah saya belajar di Cina, saya pernah belajar dana dari pemerintah sih. Oke. Dari pemerintah Jember, salah satu bupati dulu saya diajak jalan-jalan ke Cina untuk belajar tentang bisnis di sana, sama di Singapura ya, belajar tentang bisnis. Kalau kamu mempertahankan bisnis ke UMKM-an, rumahmu itu jadikan showcase-mu, maka itu akan lebih mengena secara destinasi turisme gitu. Oke. Nah, di situ akhirnya rumah saya itu saya sulap menjadi Galeri galeri, menjadi rumah, menjadi produksi, menjadi semuanya begitu. Nah, ternyata betul. Saya dikunjungi tamu dari internasional, lebih dari 100 negara. Wow, luar biasa. Hampir pernah ke rumah ya untuk studi banding berbagai riset, baik disertasi, tesis, dan banyak sekali. Oke, jadi secara tidak langsung juga mengangkat perekonomian masyarakat sekitar juga dong Ya, pasti. alhamdulillah ya. Oke, pekerjanya ada berapa Mas Imron? Kalau pekerja sistem saya begini. Saya setelah belajar di Cina, saya memang bisnis ini terus terang belajar di Cina. Oke. Saya mengadopsi konsep bisnis Cina itu bagi saya is the best. Banget ya. Best banget gitu. Best banget. Setelah saya belajar di Cina, ternyata beberapa di Cina itu mengatur bisnis karyawan itu bukan sebagai karyawan seperti maaf di Indonesia seperti gaji UMK begitu kan begitu. Tapi adalah karyawan berdasarkan pertama kemitraan. Oke. Pertama kemitraan, yang kedua adalah karyawan itu berbasis entrepreneur. Itu yang di situ saya tertarik. Akhirnya tertarik dua konsep ini saya ambil. Karyawan juga aja di sana. Karyawan kemitraan itu adalah sebenarnya mitra saya itu juga pebisnis. Jadi kemudian karyawan entrepreneur, karyawan saya itu saya cetak menjadi entrepreneur. Nantinya kamu menjadi entrepreneur muda, baik di bawah saya atau berdiri sendiri. Oke. Sehingga menjadi mitra saya juga. Dan memperluas Iya, penjualan sebanyak-banyaknya. Kalau kemitraan ada 500 lebih ya. Mungkin 500 lebih. Di Balung Tutul itu ada 6.000 pengrajin ya. 6.000 pengrajin. Itu sekemitraan lebih dari, ketika saya butuh tender besar itu 5.000 bisa terangkat. Sampai 4.000 lah, 4.000 bisa terangkat di kemitraan saya. Kalau karyawan tidak banyak di rumah, sekitar 35 atau 40 lah. Kalau sebelum pandemi ya lebih. Oke. Saya penasaran untuk barang yang diproduksi sendiri dengan melibatkan orang sebegitu banyaknya, jenis barang apa aja nih Mas? Saya sebenarnya multi craft, semua ya palu gada lah di bidang craft. Jadi apa yang diminta si buyer akan saya produksi secara craft internasional. Kadang-kadang bikin craft yang di Eropa itu craft aborigin, itu di Australia sangat suka, dan etnik craft yang ada di di Eropa Timur dan Eropa Barat, dan beberapa craft berbasis seperti drum catcher dan berbagai manik-manik yang di Amerika Latin itu digemari, saya produksi juga. Oke, jadi untuk kerajinan tangan atau handicraft sendiri mulai dari harga berapa kalau skala harga luar negeri ini berapa? Sebenarnya untuk harga seperti saya masuk di Amerika Latin ya, saya bekerja sama dengan perusahaan internasional yang ada di Jakarta untuk pemasaran ekspor di Amerika Latin. Itu manik-manik yang harganya hanya Rp500. Itu saya produksi. Tapi juga ada manik ya memang murah, Rp500. Tapi sama itu jual $1 lah. Sama investor dijual $1, sama eksportir. Tetapi yang untuk gaharu kadang-kadang ya sampai satu gelang bisa ratusan juta sampai miliar gitu. Wah, luar biasa. Ada juga yang begitu kalau eranya gaharu, tapi sekarang gaharu kan sudah hancur. Gaharu sama cendana kemarin sebelum pandemi itu memang ya saya pernah besar dari sana ya. Oke, jadi luar biasa sekali UMKM Jember Sobat bisa tembus pasar internasional. Tadi saya juga sudah dapat satu ilmu ya dari Mas Imron, dimana kalau kita punya karyawan ini harus dijadikan karyawan kemitraan atau entrepreneur. Itu kunci sukses dari Mas Imron ini sendiri. Oke Mas, kita sudah belajar banyak hal ya terkait bagaimana cara penjualan dari Mas Imron sendiri yang memang sudah siap atau sudah melakukan penjualan by online ini sejak tahun 2000, dan ternyata setelah beberapa tahun ada pandemi ini tidak ada masalah, kurang lebih begitu, tapi pasar offline-nya hancur. Gitu. Pasar offline-nya hancur gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, untuk kawan-kawan yang memang baru saja memulai masuk ke pasar online baru pandemi, ini kan memang babak belur banget ya Mas. Ini bagaimana Mas? Mungkin ada tips dari Mas Imron sendiri.
Ya, kalau masuk di ranah digital marketing itu memang mengalami perubahan-perubahan ya. Sebelum pandemi digital marketing itu memang miliknya UMKM. Di masa pandemi digital marketing juga milik UMKM bagi yang bertahan dengan komunitas UMKM yang berbasis digital marketing. Kalau sebelumnya reseller, dropshipper itu eksis sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Tetapi setelah masa pandemi ini sepertinya berubah lagi. UMKM banyak yang dalam tanda kutip itu tertindas dengan digital marketing. Mengapa? Ada dua faktor. Yang pertama adalah korporasi perusahaan-perusahaan yang dihabiskan oleh digital marketing sekarang masuk di ranah digital marketing. Itu jadi problem pertama. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang dulu hancur, ya tidak saya sebut, kan banyak sudah dilihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu hancur, bangkrut karena digital marketing. Nah, sekarang masuk di ranah digital marketing dan UMKM akhirnya hancur juga. Itu faktor pertama. Saingannya ya berat, harganya beda jauh ya. Yang perusahaan segini, yang UMKM produksinya nggak sama kan ya Mas? Produksinya jangka besar, gitu. UMKM kan hanya berapa? Jadi UMKM mengalami kejatuhan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kedua. Yang kedua, karena digital marketing itu adalah ilmu progresif yang berkembang setiap saat. Digital marketing terbaru ini kan berbasis digital marketing content creator yang terbaru. Di digital marketing content creator ini disponsori ya TikTok. Disponsori oleh TikTok. Sebenarnya disponsori pertama itu oleh Facebook ya. Ternyata Facebook gagal, kemudian IG membentuk namanya medsos berbasis digital marketing. Ternyata konten kreator ya itu gagal. Nah, setelah TikTok ini banyak muncul miliarder yang sangat luar biasa di Indonesia dan di internasional. Di Indonesia aja ratusan, mungkin sudah ribuan dengan digital marketing yang berbasis konten kreator yang tanpa modal Rp1. Ini yang menarik. TikTok menawarkan pola ini dan kampanye ini lagi digerakkan dan saya pun dibayar oleh TikTok untuk itu. Dan saya suka beli di situ. Di situ gitu. Saya juga jualan di sana gitu. Juga jualan di TikTok di salah satunya sebagai platform digital marketing yang berbasis konten kreator. Dan akhirnya ya Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee berinjak menjadi digital marketing berbasis konten kreator. Nah, yang jadi masalah adalah UMKM yang berbasis emak-emak ini agak susah. Betul. Tidak mendalami dunia konten kreator. Nah, ini perlu mentoring khusus ya, seperti Radio K ini orang ahli digital ya, harus sosialisasi di sana begitu. Betul. Kira-kira itu ya. Jadi memang yang dibutuhkan untuk saat ini bagi pelaku UMKM yang tergerus oleh pandemi itu yang dibutuhkan adalah mentoring khusus ya, terutama untuk meningkatkan bagaimana penjualan untuk produk dari UMKM-nya itu sendiri. Dan kita memang harus bangkit karena pandemi ini sudah berlangsung 2 tahun lamanya. Sobat K, Anda bisa bertanya ke Mas Imron di sini selaku owner dari Makrifat Business di nomor WhatsApp kami di 0811-378-1029. Nanti kita akan hubungkan dengan Dr. Nurul Widiawati Islam Rahayu. Sobat K, kita akan tanya sebenarnya peluang yang bisa diambil oleh pelaku UMKM saat ini itu apa saja. Jadi setia terus di Galeri UMKM K Radio Jember. Sobat K, kali ini Anda dengarkan 102,9 FM K Radio Jember, tentunya di Galeri UMKM bersama saya Dewi Indriani. Sobat K, kita membahas seputar kebangkitan UMKM pasca pandemi COVID-19. Dan memang selain kita melakukan siaran secara channel terestrial, kita juga melakukan live di Instagram di Radio Spasi Jember. Dan yang pasti Sobat K bisa mengakses siaran kita untuk saat ini di website k-radiojember.com ataupun di aplikasi Xpis yang bisa Anda download di Play Store. Tadi kita sudah berbincang dengan Mas Imron pribadi, yaitu owner dari Makrifat Business, Sobat K, di mana kita udah dapat ilmu banyak sekali ya. Ternyata Mas Imron ini adalah salah satu owner UMKM yang bisa menembus pasar internasional. Kita banggalah punya orang-orang seperti Mas Imron ini. Dan tadi memang ada salah satu tips ada satu hal yang dibagikan oleh Mas Imron
ini memang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM yang terdampak oleh pandemi. Salah satunya adalah mentoring khusus. Tapi kita akan tanyakan sebenarnya kesulitan apa yang dihadapi oleh UMKM selama pandemi ini. Kita akan tanyakan ke Dr. Nurul Widiawati Islam Rahayu, MSI, di mana beliau adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FEBI UIN Has Jember. Oke, Bu Nurul, dengar suara saya? Bu Nurul, dengar suara saya? Bu Nurul? Oke, sepertinya agak pending ya, karena kita kali ini melakukan siaran pending ya, melalui Zoom juga. Oke, saya akan tanya ke Bu Nurul sendiri. Selama ini Bu, kan pasti mendengar ya terkait kesulitan UMKM selama pandemi. Kira-kira kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM sendiri, ini apa saja Bu? Oke, apa Bu Nurul mendengar suara saya? Oke, apa Bu Nurul mendengar suara saya? Oke, apa Bu Nurul Tadi ulang Mbak Dewi, tadi sempat terputus. Oke, Bu, mungkin beberapa tahun belakangan atau 2 tahun selama pandemi ini, Bu Nurul sudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Kira-kira kesulitan yang Ibu Nurul temukan ini apa saja? Kira-kira kesulitan yang Ibu Nurul temukan ini apa saja? Kira-kira kesulitan yang Ibu Nurul temukan ini apa saja? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Pak Imron sudah memberikan begitu banyak statement, begitu banyak tips, dan saya rasa kami tertarik mengundang Pak Imron untuk menjadi mitra di UIN Has Jember, khususnya di FEBI Ya, UIN insya Allah. Has Jember, karena memang kita lagi membangun networking untuk mitra-mitra yang ada di Tapal Kuda khususnya dan Kabupaten Jember pada umumnya. Kita tahu Mbak Dewi bahwa pandemi COVID-19 itu tidak hanya melanda Indonesia saja, tetapi melanda dunia. Dunia menangis karena perekonomian kita terpuruk. Begitu juga tentang UMKM. Mayoritas UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi ini, di mana 82,9% UMKM mengalami dampak negatif yang signifikan, dan hanya 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil survei yang pernah Bappenas lakukan menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan banyak UMKM mengalami kesulitan untuk melakukan pelunasan pinjaman serta membayar tagihan, baik tagihan listrik, tagihan gas, gaji karyawan, dan beberapa di antaranya sampai harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Kendala lain yang dialami UMKM antara lain sulit memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Ini yang terjadi kurang lebih 1,5 tahun dialami oleh para UMKM baik di Indonesia maupun di mancanegara. Gitu Mbak Dewi. Oke, jadi memang ada banyak hal ya Bu yang dihadapi oleh UMKM saat pandemi ini ada begitu. Tadi juga disebutkan terkait pelunasan pinjaman, lalu juga sulit membayar karyawan. Kalau untuk pasca pandemi, kira-kira tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM sendiri ini apa Bu? Apakah masih sama atau bagaimana untuk sekarang juga dan juga pascanya nanti gitu? Atau bagaimana untuk sekarang juga dan juga pascanya nanti gitu? Atau bagaimana untuk sekarang juga dan juga pascanya masyarakat kita yang bisa dikatakan sebagai menuju new normal ya Mbak Dewi ya, yang berdamai dengan COVID-19, melakukan segala kegiatan dengan pola new normal. Tadi disinggung oleh Pak Imron bahwa kita berusaha untuk kolaborasi menuju digitalisasi. Jadi kita akan melakukan recovery.
keadaan ketika masyarakat mulai berdamai dengan COVID-19. Dalam mencapai fase ini, UMKM membutuhkan imunitas selama tahap stabilitas ini. Oleh karena itu, poin yang penting harus dibangun oleh pelaku UMKM adalah menggandeng pemangku kebijakan terkait. Oke, jadi membangun sistem kelembagaan yang kuat sebagai pondasi utama. Hal tersebut dilakukan dengan mengikuti asosiasi, membangun networking yang tergabung dalam pelaku UMKM tersebut. Poin yang kedua ya, adaptif dengan teknologi. Seperti yang kita tahu sekarang banyak sekali teknologi yang mampu membumingkan produk-produk kita. Betul. Poin yang berikutnya adalah diversifikasi produk sebagai upaya agar komoditas yang dihasilkan dapat terserap di pasar, baik pasar nasional maupun pasar internasional. Poin-poin tersebut diperlukan peran dari public policy atau pemangku kebijakan, dimulai dari pemerintah. Pemerintah juga lagi giat-giatnya melakukan penanganan pasca pandemi dengan memberikan banyak sekali bantuan-bantuan, baik itu bantuan modal, baik itu pendampingan tentang digitalisasi marketing, itu dilakukan oleh pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi kita khususnya UMKM di era new normal. Oke, jadi kali ini kita memasuki masa recovery begitu ya Bu, dan tantangannya juga luar biasa sangat besar begitu. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM kalau yang saya tangkap dari Ibu Nurul sendiri. Yang pertama mungkin dari kolaborasi digitalisasi, dan juga tadi sempat disinggung juga menggandeng pemangku kebijakan terkait begitu. Dalam hal ini adalah pemerintah sendiri begitu. Saya ingin tanya terkait pendampingan Bu, atau skill tambahan yang memang harus dimiliki oleh pelaku UMKM pasca pandemi ini, atau yang memang sudah disiapkan dari sekarang, kira-kira skill tambahan seperti apa? Oke, skill tambahan yang kolaborasi menjadi digitalisasi. Kita tahu selama ini, selama belum COVID, banyak UMKM yang melakukan sosialisasi atau menawarkan produknya secara door to door. Mereka lupa bahwa digitalisasi itu perlu sekali untuk memasarkan produknya. Maka pendampingan yang dilakukan dari pemerintah atau dari swasta atau dari berbagai universitas, karena di tempat kami juga melakukan pendampingan terhadap UMKM, yaitu memberikan pembelajaran bagaimana memasarkan produk-produk yang kita hasilkan dengan bermesraan dengan digitalisasi. Tadi Pak Imron juga menyampaikan bagaimana cara menembus dunia dengan sosial media salah satunya. Karena sosial media itu mempunyai peran yang urgen di saat new normal ini, karena masyarakat sudah terbiasa selama 2 tahun duduk manis di rumah, digital yang berjalan, maka nggak mau, suka nggak suka, pelaku UMKM juga harus mengikuti ritme dari konsumen tersebut. Gitu ya Mbak Dewi. Oke, jadi memang pendampingan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi untuk semua pihak ya. Dalam hal ini juga bisa melibatkan universitas. Kira-kira itu Sobat K. Atau pendampingan yang memang bisa diberikan untuk para pelaku UMKM. Lagi-lagi kita masih memasuki masa recovery itu sendiri. Saya akan kembali ke Mas Imron. Terima kasih untuk Dr. Nurul Widiawati Islam Rahayu MSI. Nanti kita akan minta tips dan trik ya, kira-kira bagaimana menjadi UMKM sukses selama pandemi. Tapi saya akan ke Mas Imron dulu. Tadi kan ada beberapa dampak negatif ya Mas ya, terkait
hal-hal yang memang dirasakan oleh pelaku UMKM begitu. Salah satunya terkait pelunasan pinjaman, sulit membayar karyawan sendiri. Apa kalau Mas Imron mengalami masa ini selama pandemi atau bagaimana? Selama pandemi saya juga mengalami ya. Di pandemi pertama itu saya sempat jatuh 2 bulan. Jatuh 2 bulan. Tapi jatuh 2 bulan. Tapi kan UMKM itu kan memang harus berpikir cerdas dan kreatif. Menurut saya memecat karyawan itu bukan solusi terbaik. Oke. Tetapi semakin memecat karyawan akan semakin menambah bisnis kita terpuruk. Oke. Prinsip saya itu justru menambah karyawan gitu. Oh, menambah karyawan, baik. Semakin jatuh saya harus menambah karyawan yang banyak gitu. Setiap karyawan membawa rezeki. Betul. Betul ya. Dari situ berpikiran saya memang iya, saya ngalami juga loh. Saya hampir terlilit hutang bank sama. Oke. Kena pandemi 2 bulan atau berapa bulan itu ya, sempat jatuh juga sih. Tetapi saya tahu pandemi itu sebentar lagi ini, setelah pandemi mulai stabil di era pandemi kemarin, maka pasti orang kan butuh makan. Betul. Butuh segalanya akan berjalan lagi. Nah, di era itu pasti ada pola baru. Nah, digital bergerak. Di situ digital berperan. Nah, digital saya perankan, langsung bergerak lagi gitu. Tidak lama, dalam 2 bulan bangkit. Nah, teman-teman yang tidak memetik ya 2 tahun jatuh, pindah usaha tutup, pindah lagi gitu. Itu iya, betul. Ya ribuan. Kalau saya tergabung di komunitas nasional itu memang ribuan, mungkin jutaan UMKM kita jatuh bahkan alih profesi, terlilit hutang, betul keluhannya. Karena mereka mau masuk di ranah digital mulai dari mana? Iya, karena masih belum sama sekali mungkin belum sama sekali masuk dari mana, masih belajar, pasti jatuh di situ. Oke. Sementara digital itu perlu mentoring khusus gitu. Yeah. Karena bukan teori di situ ya. Itu yang jadi masalah. Digital tanpa mentoring pasti gagal. Gitu. Oke, jadi tips dari Dr. Nurul dan juga Mas Imron ini sama, mentoring dan juga pendampingan ya. Bisa melibatkan universitas dan juga bisa melibatkan UMKM yang sudah tembus pasar internasional kayak Mas Imron gini ya. Mungkin bisa melakukan pendampingan dari sana. Mas, sama seperti yang saya tanyakan ke Bu Nurul tadi. Sebenarnya pasca pandemi ini tantangannya dari pelaku UMKM atau Mas Imron bisa baca ke depan ini apa aja? Tantangan terberat bagi UMKM adalah, pertama adalah kapitalis besar yang dulu jatuh oleh digital marketing. Sekarang masuk di ranah bisnis digital marketing. Ini membahayakan bagi UMKM kalau tidak membangun komunitas dengan bagus, dan UMKM tidak sinergi dengan pemerintah. UMKM tidak membangun komunitas yang baik sesama UMKM, artinya UMKM harus berkolaborasi. Dan UMKM yang tidak berlegalisasi atau UMKM ilegal itu membahayakan. Karena internasional tidak percaya kepada UMKM yang tidak legal. Di Indonesia itu berapa juta UMKM hanya teman-teman anggap aja di Jember lah. Di Jember ada 2.000 UMKM, data yang saya lihat itu yang legal tidak sampai 500. Artinya legal itu pertama memiliki secara legalitas perizinan lengkap. Kemudian secara kalau dia makanan PRT-nya punya, halalnya punya, HACCP-nya punya, itu harus dikejar. Kalau saya di bidang craft harus memiliki standar legal wood, memenuhi food grade dan seterusnya, harus dipenuhin. Kalau tidak, gagal ya. Dan kadang orang males mau nyelesain itu ya Mas. Betul, itu tantangannya ya. Oke, jadi tantangannya lumayan besar. Tadi sudah diberi solusi oleh Mas Imron, komunitas UMKM-nya. Ini yang belum bergabung komunitas segera cari ya. Kalau misal ada permasalahan yang bisa dipecahkan bersama. Dan yang paling penting kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah sendiri. Betul. Hubungan antara UMKM dengan pemerintah juga harus harmonis begitu ya Mas, karena berkaitan juga dengan pengambilan kebijakan yang menguntungkan UMKM sendiri. Bagaimana kan kita juga harus memakmurkan masyarakat dengan UMKM ini gitu. Oke, kalau peluang yang bisa diambil untuk ke depan, kalau Mas Imron baca apa aja? Nah, peluang yang sangat memprihatinkan ke depan ini, kalau UMKM tidak cerdas, UMKM pasti jatuh di ranah digital. Di era digital yang terbaru ini 5.0 saya sebut, bukan 4.0 lagi. Bukan, udah ketinggalan. 4.0. Udah kalau kita digital pakai 4.0 pasti jatuh. Nah, di era 5.0 digital marketing itu sudah berbasis konten kreator. Itu pertama. Ini peluangnya besar adalah semua UMKM punya Android. Siapa yang nggak punya Android hari ini? Nah,
Maka dengan Android itu kita tidak perlu modal besar. Konten kreator sekarang nggak perlu diedit seperti Adobe Premiere yang canggih-canggih, enggak lah. Setiap aplikasi udah Aplikasi masuk menyediakan. langsung. Sekarang video yang jelek pun jadi viral gitu. Ada video hanya kucingnya mati ditekan, kemudian dia punya keripik di rumahnya kena syuting, keripiknya itu viral, view-nya jutaan, dan dia dapat dari situ langsung menjadi monetas dan uangnya ratusan juta. Padahal nggak sengaja, videonya nggak karu-karuan goyangnya. Kemudian langsung keripiknya jadi besar juga dagangannya. Itu contoh. Artinya kreativitas di sini sangat dibutuhkan ya. Kreativitas, memanfaatkan dan percaya diri tentu. Harus percaya diri. Percaya diri di depan kamera begitu. Di depan kamera ya, Mas. Iya begitu. Itu sangat membantu. Nah, yang membahayakan adalah ketika kapitalis sekarang sudah masuk di ranah digital marketing, mereka sudah branded. Kalau kita tidak berkomunitas, tidak bersatu, dan kemudian UMKM dengan digital marketing terbaru ditawari iklan besar-besaran. Kita bayar iklan. Belum untung kok bayar iklan. Saya tidak mengajarkan bayar iklan. UMKM harus melakukan namanya SEO sendiri. Search Engine Optimizer dan Search Engine Marketing sendiri. Melalui siapa? Melalui komunitas, melalui sumbangan pemerintah, pelatihan, dan juga melalui mentoring khusus. Mentoring khusus itu kecil kok. Saya pun walaupun begini punya mentoring khusus yang di atas saya gitu. Paling 10% lah gitu. Padahal sudah jadi ketua IC ya, Mas? Ya, bisnis saya ada mentoring khusus. Saya pakai 5 mentoring khusus. Ada yang saya kasih 5%, ada 5%, ada 10%. Tetap walaupun saya pun pakai mentoring khusus. Sebesar apapun seperti saya sebut Raffi Ahmad pun punya mentoring khusus. Kalau tidak pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh ya. Harus punya mentoring khusus gitu ya. Akan sulit banget untuk maju begitu ya, Mas betul, ya. Memang kreativitas itu betul-betul dibutuhkan, dan memang dari perbincangan kita untuk kali ini yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM untuk bangkit pasca pandemi hanya satu, mentoring khusus dan juga pendampingan. Ini juga menjadi PR bagi pengambil keputusan, salah satunya ya pemerintah, dan juga semuanya sebenarnya ini adalah tugas kita semua, termasuk kesadaran diri dari masing-masing pelaku UMKM begitu. Jadi dengan perbincangan kita kali ini saya ingin memulai bisnis, Mas. Harus ya. Oke, Mas, mungkin bisa dibagi nih tips dan juga trik menjadi UMKM yang sukses selama pandemi ini. Sebenarnya menjadi bisnis di 5.0 sangat mudah. Tidak perlu punya produk. Kita cukup punya Android. Android ini mempotret produk sebanyak mungkin dan kita upload video sebanyak mungkin, baik buruk tidak perlu. Kita masukkan di aplikasi media sosial, kita punya traffic, dan kemudian kita menjadi afiliator. Itu yang pertama. Kemudian HP kita ini apapun kita syuting di jalan, kita rekam, kita masukkan di channel YouTube, 1000 subscribe, 4000 jam tayang, kita punya gaji dari YouTube. Jadi dengan gratisan aja bisa. Nah, kalau kedua ini tercapai, maka kita menjadi content creator dan semua produk akan masuk di afiliasi kita, dan secara otomatis kita punya bisnis besar. Dimulai dari Android aja. Nah, kira-kira itu tipnya. Dimulai dengan Android, dan juga bagaimana kita mengelola kreativitas. Itu yang saya tangkap dari Mas Imron untuk pagi hari ini. Saya akan kembali ke Dr. Nurul Widiawati, Wakil Dekan 1 di bidang akademik FEBI UINHAS Jember. Bu, saya boleh dong minta tips dan trik menjadi UMKM sukses selama pandemik, dan juga boleh minta closing statement untuk pagi hari ini, Dr. Nurul. Minta closing statement untuk pagi hari ini, Dr. Nurul. Boleh minta closing. Oke, Mbak Dewi, ada 5 tips yang ingin saya sampaikan di sini untuk menjadi UMKM yang sukses. Yang pertama adalah menjaga komunikasi yang intens antara pelanggan atau klien dan kapitalis. Kita mencoba untuk melakukan harmonisasi terhadap pelanggan dan kapitalis dengan komunikasi. Yang kedua adalah melakukan review proses bisnis. Bagaimana kita mereviewnya? Apa saja kendalanya? Apa saja yang kedepannya seperti apa? Kita melakukan review. Yang ketiga adalah memanfaatkan media sosial untuk memasarkan bisnis. Seperti yang disampaikan oleh Mas Imron, menembus dunia dengan digitalisasi.
Yang keempat adalah mengubah bisnis model dengan mengikuti perkembangan zaman, era pandemi seperti apa, pasca pandemi seperti apa, atau new normal seperti apa. Yang terakhir adalah selalu melakukan monitor terhadap transaksi bisnis yang dilakukan, sehingga mengikuti perkembangan zaman, keinginan konsumen itu seperti apa, sehingga kita tidak ketinggalan dan dengan mitra-mitra yang lain. Ada 5 tips yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Dr. Nurul Widiawati Islam Rahayu, MSI, yang kali ini sudah bergabung bersama KRadio melalui sambungan Zoom. Sehat selalu, terima kasih sudah mau bergabung di Galeri UMKM, Bu. Untuk kali ini semoga sehat selalu di sana. UMKM, Bu, untuk kali ini semoga sehat selalu di sana. Sobat K, kali ini sudah kita berbincang ya seputar kebangkitan UMKM pasca pandemi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kedua narasumber hebat kita. Tadi ada Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FEBI Uinhas Jember, ada Dr. Nurul, dan juga ada Mas Imron pribadi. Waduh, ini luar biasa, owner Makrifat Bisnis ya, kebanggaan Jember juga. Baik, kali ini mungkin saya bisa menyimpulkan terkait tema kita, yaitu kebangkitan UMKM pasca pandemi. Meskipun terdampak, sobat, seharusnya pandemi COVID-19 ini juga bisa menguatkan UMKM untuk bangkit ya, dan kembali menuai untung. Salah satu sumber penyulutnya dari perbincangan kita adalah digitalisasi. Untuk itu terima kasih untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan undang kembali, yang pasti kalau bisa memberikan mentoring dan pendampingan begitu ya. Semoga lah ke depan ya kita bekerja sama dengan siapa kan, siapa tahu ya Mas ke depan. Terima kasih banyak Mas Imron, sehat selalu. Semoga sukses, makin sukses untuk Makrifat bisnisnya. Baik, sobatnya, demikian dulu untuk Galeri UMKM 102,9 FM KRadio Jember, yang pasti ini didukung penuh oleh Bank Indonesia. Saya Dewi Indrayani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.